Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih. 4 menteri diganti, 1 Menko dan 1 menteri dilantik, yakni Menteri Haji dan Umroh. Reshuffle dilakukan usai rentetan aksi dan tuntutan publik yang terjadi belakangan ini, termasuk tuntutan 17+8. Dan langsung saja pemirsa, kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Semesta Be Universe, serta ada juga yang turut hadir melalui sambungan virtual Zoom. Sudah ada Wakil Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muhammad Kodari, kemudian ada juga Ketua BEM UI Agus Setiawan, serta peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad. Selamat petang Bapak-Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, dan kita akan sapa ya melalui sambungan Zoom. Sudah ada anggota DPR dari fraksi Gerindra, ada Bapak Sugiat Santoso. Selamat petang Pak Sugiat. Baik, sepertinya masih mencoba untuk bergabung ya, karena tadi informasi terakhir yang kami dapat tengah dalam perjalanan. Nah, saya mau ke Mas Kodari terlebih dahulu nih. Kita tahu ya bahwa sore tadi baru saja kita dikejutkan terkait dengan ada reshuffle, kocok ulang kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebagai perwakilan pemerintah, saya ingin tanya, apa sih sebenarnya yang menjadi pertimbangan dari Presiden? Apakah ini terkait dengan dinamika politik atau kencangnya tuntutan dari publik? Ya, pertama tentu yang paling tahu jawabannya adalah Presiden sendiri, karena memang reshuffle itu hanya Tuhan dan Presiden yang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk dilakukan reshuffle biasanya ada beberapa pertimbangan. Yang pertama tentu soal situasi dan kondisi. Yang kedua soal antisipasi ke depan atau kinerja ke depan. Dan yang ketiga implikasi-implikasi dari yang nomor 1 dan nomor 2. Jadi saya kira nanti biar Mas Saidiman dan Dek Agus yang menjelaskan uraian-uraian lebih lanjutnya begitu. Baik, nah kalau Bang Saidiman gimana nih kalau melihat tadi sudah disampaikan awalan pembukanya dari kacamata perwakilan pemerintah. Kalau peneliti mungkin memiliki perspektif yang lain. Saya kira memang cukup mengejutkan ya, karena sebelumnya kita memang mendengar misalnya Sri Mulyani ingin mengundurkan diri dan ternyata kena reshuffle. Tapi saya menduga bahwa sebenarnya Sri Mulyani memang mengajukan untuk diganti gitu, jadi bukan diganti karena beliau ada persoalan misalnya, tetapi saya pikir Sri Mulyani memang ingin diganti karena berbagai macam persoalan belakangan ini, terutama persoalan ekonomi, kebijakan-kebijakan pemerintah yang kadang-kadang tidak konsisten, plain-plan gitu. Saya kira itu akan membingungkan. Mungkin saya bahkan menduga bahwa ada idealisme. Kita tahu bahwa Ibu Sri Mulyani adalah seorang pejabat yang cukup idealis, mungkin ada idealisme yang tercederai gitu ya. Banyak yang mengatakan bahwa salah satu yang menyebabkan Sri Mulyani ingin mundur adalah karena ternyata negara tidak mampu melindungi propertinya gitu ya. Bahkan seorang yang sangat penting di negara ini tidak mampu dilindungi rumahnya dari serbuan massa gitu ya. Yang seharusnya itu tidak terjadi, tetapi itu terjadi. Ya, tapi saya menduga bahwa itu salah satu saja. Saya melihat bahwa Ibu Sri Mulyani mungkin sudah lelah gitu ya. 10 tahun terakhir misalnya dia harus menghadapi pemerintahan yang menurut saya sangat tidak ideal untuk seorang yang idealis seperti Ibu Sri Mulyani. Nah, kemudian walaupun reshuffle ini beritanya mendadak terjadi, tapi saya melihat bahwa respon yang paling objektif itu kita bisa lihat di pasar misalnya. Tadi siang sebelum jam 2 kita melihat IHSG masih hijau gitu ya, tapi kemudian sekarang ditutup 1,28%. Bahkan sejumlah perbankan atau bank-bank negara itu tutup dengan minus sampai 4%, 3, sekian persen. Jadi saya lihat bahwa responsnya kalau kita mau melihat apakah ini positif atau tidak, menurut saya cukup negatif ya kalau kita lihat dari sisi pasar misalnya. Betul. Dan menurut saya ini adalah salah satu yang kita bisa lihat bagaimana publik menyikapi itu, karena pasar itu kan publik sebetulnya. Betul. Boleh saya jawab? Boleh. Oke, jadi tadi Pak Mensesnek mengatakan begini, mudah-mudahan perubahan ini membuat keadaan ke depan menjadi lebih baik. Tadi kan sudah mengatakan di depan bahwa setiap kali reshuffle itu pasti ada beberapa pertimbangan, termasuk salah satunya pertimbangan situasi dan kondisi. Kalau saya melihat, mungkin kalau dibandingkan dengan dengan judul acara ini ya di awal, bahwa ini tuntutan 17+8, mungkin bisa dibaca dari sana gitu loh, bahwa sebetulnya pergantian-pergantian yang ada itu ditujukan untuk merespon ya tuntutan-tuntutan yang ada di masyarakat. Nah, dalam kacamata yang lain kan bisa saja misalnya begini, bahwa perubahan-perubahan yang terjadi itu merupakan suatu proyeksi atau suatu harapan terhadap adanya perubahan-perubahan ke depan yang lebih baik. Kan begini,
beberapa ekonom kan minta Ibu Sri Mulyani mundur ya. Di sisi yang lain ada juga catatan-catatan mengenai apa yang disampaikan oleh Mas Saidiman tadi. Misalnya bagaimana ada soal pajak naik, kemudian soal transfer ke daerah begitu. Ini kan sebetulnya merupakan suatu evaluasi juga ke depan yang kira-kira harapannya dengan Menteri Keuangan yang baru ini bisa ada tekanan-tekanan yang baru ya, misalnya untuk pendapatan negara itu bisa diperoleh dari cukai, diperoleh dari pajak, yang membuat kemudian tekanan-tekanan untuk menaikkan pajak itu bisa berkurang, Mas Saidiman begitu. Jadi Bu Sri Mulyani kan udah cukup lama juga ya di pemerintahan, dan tentunya dalam situasi dan kondisi yang terbaru ini ya, penekanan saya ya, dalam situasi dan kondisi yang terbaru ini mungkin memerlukan pendekatan atau paradigma baru ke depan. Baik, tadi kalau mengutip apa yang disampaikan oleh pengamat sebelumnya di segmen 1, ini adalah new normal yang harus kita lihat terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Nah, kemudian saya ingin ke perwakilan dari mahasiswa, ya, teman-teman mahasiswa, ada Mas Agus. Mas Agus, kalau dari teman-teman mahasiswa menanggapi perubahan kabinet yang dilakukan oleh Presiden secara mendadak ya tadi sore ini, apakah memang mengaminkan ini sudah cukup memuaskan dahaga dari teman-teman yang kemarin berunjuk rasa menyampaikan aspirasi, atau seperti apa? Ya, perlu kita pahami bahwa yang namanya reshuffle itu hak prerogatifnya Presiden. Dan sampai saat ini pun kita masih bertanya-tanya juga, kenapa kemudian Presiden memutuskan untuk melakukan reshuffle. Apalagi ini kan dadakan gitu, sempat menghebohkan juga. Sedari kemarin kita melakukan aksi demonstrasi atau mungkin menyampaikan audiensi di DPR, sebetulnya tidak ada permintaan atau mungkin tuntutan untuk misalkan mencopot menteri tertentu. Tetapi barangkali kalau kita tanyakan kepada Bapak Presiden secara langsung, alasan daripada pencopotan ini apakah ada keterkaitannya dengan tuntutan-tuntutan yang udah ada, misalkan 17+8 atau enggak, ya mungkin Bapak Presiden sendiri yang bisa menjawab itu tadi, sebagaimana yang udah disampaikan Bang Kodari juga, yang tahu cuma Presiden dan Tuhan mungkin. Baik. Baik, nah sekarang kita sudah turut bergabung dengan kita pada petang hari ini, ada Bapak Sugiyat Santoso, anggota DPR dari fraksi Gerindra. Pak Sugiyat, sudah mendengar suara dari studio? Ya, selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya ya untuk bergabung di Berita Satu Utama. Bapak, tadi saya sudah berbincang juga dengan Mas Kodari, Mas Saidiman, dan juga Mas Agus ya terkait dengan reshuffle yang dilakukan pada sore hari ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau dari DPR mungkin boleh diberikan tanggapan nih, karena ada perwakilan DPR juga yang saat ini menjabat sebagai kursi menteri ya, kalau tidak salah dari Komisi 11 DPR RI. Apakah kocok ulang yang dilakukan oleh Presiden ini dengan melihat profil-profil orang yang menggantikan yang di reshuffle, DPR memiliki catatan tersendiri? Ya, yang pertama seperti yang dikatakan tadi, bahwa reshuffle itu menjadi otoritas dari Bapak Presiden kita. Bagaimana Bapak Presiden kita mengevaluasi menteri-menterinya, lalu kemudian melakukan perombakan-perombakan untuk penyegaran, saya pikir itu menjadi otoritas beliau. Tapi yang saya pahami dari reshuffle sore ini, saya pikir terkait misalnya tadi disampaikan Menteri Keuangan, kan sebelumnya kan banyak juga masukan-masukan dari beberapa tokoh civil society, pakar ekonomi, bahwa kalau bisa menteri-menteri yang dibawa kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto itu satu majak, satu semangat dengan apa yang dicita-citakan oleh Bapak Prabowo Subianto. Yang kita pahami dari apa yang selalu disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto, beliau kan kepinginnya majap ekonominya adalah majap ekonomi yang lebih dekat dengan pendekatan sosialisme, yang lebih pro rakyat, yang lebih bagaimana lah nasional interest itu bisa dijaga. Saya pikir semangat itu yang akan terlihat nanti dari reshuffle yang tadi sudah diumumkan. Baik. Nah, tapi kalau kita lihat lebih luas lagi ya terkait dengan kementerian-kementerian yang di reshuffle ini, sebenarnya ada kementerian yang juga dinilai tidak terlalu memiliki korelasi dengan tuntutan dari teman-teman yang melakukan unjuk rasa. Tadi Mas Agus sudah mengatakan tidak ada tuntutan untuk melakukan reshuffle sebenarnya. Tapi Mas Kodari mungkin boleh diberikan pandangan mengapa ada sejumlah kementerian yang sebenarnya tidak menjadi salah satu tujuan dari teman-teman melakukan aksi tetapi ikut di reshuffle, contohnya Kementerian Kemenpora, kemudian juga ada Koperasi, ada P2MI. Nah, apakah ini memiliki pertimbangan politik yang lebih berat atau seperti apa? Ya, seperti saya sampaikan di awal, pertimbangan itu kan adalah pertimbangan pada hari ini yang bisa terkait dengan situasi yang bersifat momentum atau bersifat akumulatif dalam beberapa bulan terakhir ini begitu. Dan mungkin saja ada kaitannya dengan dinamika pergantian di tempat-tempat yang lain. Kita tahu bahwa pemerintahan ini
terdiri dari suatu barisan koalisi ya, partai-partai politik yang kemudian dalam kerangka koalisi tersebut bisa saja pergantian-pergantian itu akan melibatkan posisi-posisi yang bertukar tempat satu dengan yang lain. Bisa satu partai bertukar dengan partai yang lain, bisa juga dalam satu partai yang sama terjadi pertukaran orang yang berbeda, pertukaran pos yang berbeda. Saya tidak mengatakan secara spesifik ya. Nanti balik lagi nih, biar nanti Mas Aidiman Agus nih yang menganalisa. Sementara mungkin itu yang saya bisa katakan. Jadi kita juga mau menganalisa lebih lanjut juga agak tertunda. Karena apa? Karena kan penggantinya ini terus terang saya juga belum tahu nih. Betul. Yang masih di luar kota itu. Siapa orangnya? Nah, kalau orangnya sudah tahu nanti kita bisa mendapatkan peta dengan lebih jelas. Tetapi paling tidak kan kita bisa lihat ada Pak Muhtarudin, bisa lihat partainya dari mana. Betul. Dito partainya dari mana, begitu. Jadi satu perubahan itu bisa ada elemen teknisnya, tapi bisa juga ada elemen politiknya. Karena kembali lagi kalau kita bicara kebijakan publik, di situ ada substansi, ada kompetensi, ada topik, tetapi juga di situ juga ada keterwakilan politik dan dukungan politik. Nah, langsung saja Mas Aidiman, kira-kira dengan yang tadi saya tanyakan ke Mas Kodari, apakah Anda melihat ada implikasi politik yang lebih luas dalam pemerintahan ke depannya setelah reshuffle ini dilakukan? Yang pertama-tama ini menarik sebenarnya kalau kita lihat tadi ya kementerian yang dilakukan reshuffle, kemudian tokoh-tokohnya itu menarik. Misalnya partai-partai yang ada PKB di sana, wakil PKB, ada Golkar sebetulnya, dan itu adalah tokoh-tokoh atau partai-partai yang sebenarnya tidak terlalu jadi sorotan ya demo-demo teman-teman yang di lapangan gitu ya. Sehingga saya melihat jangan-jangan reshuffle kali ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan 17+8 yang dituntut oleh kawan-kawan itu. Kalau kita lihat ya, jadi misalnya Sri Mulyani itu kan ya mungkin mundur. Saya menduga itu mundur ya, bukan karena diganti. Karena kan kita sudah mengalami sebelumnya ketika ada isu mengenai Sri Mulyani yang akan mundur atau diganti itu pasar langsung bergejolak gitu ya. Dan kalau kemudian Sri Mulyani diganti karena pertimbangannya untuk memperbaiki ekonomi, menurut saya justru itu kurang masuk akal setidaknya sampai sekarang, karena justru kalau Sri Mulyani diganti reaksi pasar justru negatif gitu. Misalnya isu mengenai nasionalisme, kepentingan rakyat dan seterusnya, menurut saya Sri Mulyani punya rekam jejak yang cukup baik selama ini dan berusaha ya menyelamatkan Indonesia dari persoalan ekonomi sejak zaman SBY sampai sekarang. Justru ia terus bertahan di dalam itu karena kinerjanya cukup baik gitu ya. Dan lagi-lagi kalau alasannya ini pergantian karena ingin ada perubahan ekonomi, orientasi ekonomi yang mungkin tadi dikatakan awalnya orientasinya keluar, mungkin sekarang orientasinya ke dalam dan ke rakyat, menurut saya itu alasan yang tidak terlalu bisa diterima. Karena kalau kita lihat selama ini justru Sri Mulyani melakukan segala upaya untuk kemudian menyelamatkan Indonesia dari persoalan ekonomi dari pemimpin-pemimpinnya yang agak bermasalah ya, misalnya terutama dalam 10 tahun terakhir Pak Jokowi dan juga Pak SBY, Pak Prabowo. Sekarang kalau kita lihat perkembangan ekonomi 10 tahun terakhir kan tidak terlalu menggembirakan gitu ya, jauh lebih baik di zaman SBY dibanding Pak Jokowi. Baik, nah lantas kalau Mas Agus sendiri dengan digantinya ya, kita spesifik ini tadi menyambung apa yang disampaikan Mas Kodari dan juga Mas Aidiman soal Menteri Keuangan dengan sosok yang baru Bapak Purbaya ya. Apakah ini juga menjawab atau juga membuat harapan baru bagi teman-teman yang kemarin menyuarakan khususnya terkait poin-poin di bidang ekonomi? Ada harapan baru bahwa keseriusan dari Presiden Prabowo di bidang ini akan segera dilakukan dalam waktu ke depan setelah pergantian kursi dilakukan? Ya, kalau saya melihat bahwa siapapun yang menduduki posisi Kementerian Keuangan yang semestinya kita kritisi kan sebetulnya kebijakan atau keputusan politiknya. Sehingga kemudian kalau dibilang apakah nantinya menteri yang baru ini akan serius untuk membenahi berbagai masalah perekonomian Indonesia hari ini, ya nanti kita lihat keputusan-keputusannya dalam waktu dekat. Karena mau bagaimanapun yang betul-betul berdampak kepada masyarakat kita hari ini adalah keputusan kebijakan publiknya. Bukan persoalan orangnya siapa. Sejauh ini begitu, Mbak. Baik, nah kemudian Pak Sugiat, kalau dari DPR sendiri melihat profil dari yang diisi ini, apakah memang Anda dari DPR sudah cukup yakin bahwa portofolio yang dipilih ini memang orang-orang yang kompeten di bidangnya? Mohon maaf Bapak, kami belum bisa mendengar audio Anda, boleh dipastikan audionya sudah terbuka?
Baik. Silakan. Mbak. Baik, silakan Halo? Bapak. Halo. Baik, saya menyampaikan apa yang tadi saya sampaikan bahwa sejak awal memang seharusnya menteri-menteri Pak Prabowo itu adalah menteri-menteri yang satu napas, satu frekuensi, satu ideologi, satu mazhab dalam konteks kebijakan pembangunannya. Misalnya terkait dengan apa yang ingin ditargetkan oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dalam konteks kebijakan ekonomi. Saya pikir apa yang menjadi reshuffle kali ini itu menjawab apa yang selama ini menjadi masukan-masukan dari pakar ekonomi, dari civil society terkait dengan arah pembangunan ekonomi yang seharusnya didetailkan oleh menteri-menteri di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Satu lagi ada yang menjadi catatan menarik dari apa yang menjadi reshuffle hari ini, misalnya Menteri Koperasi. Saya sangat optimis misalnya Menteri Koperasi di bawah kepemimpinan Bang Ferry Juliantono itu bisa mengeksekusi program-program koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang selama ini didengarkan oleh Bapak Prabowo Subianto terkait dengan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi di akar rumput atau di desa. Baik, nah sekarang kita akan masuk ke konteks terkait dengan 17+8 tuntutan dari rakyat ya. Saya menyebut rakyat karena memang berbagai pihak, berbagai kalangan turun ke jalan untuk menyuarakan tersebut. Anda tadi semua narasumber merespon bahwa memang reshuffle ini ada kaitannya dengan apa yang terjadi beberapa waktu terakhir, gelombang demonstrasi di berbagai tempat tersebut. Nah, kalau kita lihat terkait dengan bagaimana pemerintah, DPR, dan juga berbagai institusi yang ditujukan merespon terkait dengan tuntutan 17+8 ini, bisa disimpulkan garis besarnya itu banyak yang menilai kurang puas nih, Mas Kodari. Banyak yang menilai bahwa apa yang disampaikan kepada publik merespon 17+8 ini masih sekedar omongan saja, retorika. Nah, tanggapan Anda gimana? Enggak, justru kalau bicara Pak Prabowo itu sudah dari awal sekali semua program-programnya ditujukan untuk mengatasi masalah kesenjangan. Karena kalau kita bicara dinamika beberapa waktu ini kan katanya akarnya itu adalah kesenjangan. Jadi mungkin ya pada level elit dalam hal komunikasi, dalam hal empati, itu sebagian kurang menunjukkan sensitivitas terhadap isu kesenjangan. Terutama dengan masyarakat ke bawah ya. Tapi sebetulnya kalau kembali kepada Pak Prabowo adalah orang yang semua program-programnya itu sebetulnya ditujukan untuk mengatasi masalah kesenjangan. Saya ulangi di sini misalnya untuk program MBG ya. Itu kan untuk mengatasi masalah kesenjangan pada aspek gizi karena sekitar 20% masyarakat kita itu masih stunting. Yang gizinya cukup pun juga mau ditingkatkan karena IQ-nya masyarakat Indonesia itu menurut informasi yang beredar yang kita lihat di beberapa tempat itu kan di bawah rata-rata negara lain gitu. Jadi IQ-nya mau ditingkatkan. Yang kedua, sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu betul-betul program yang mampu menjadi solusi bagi masyarakat yang paling bawah, desil 10% yang ekonominya paling lemah. Yang kalau saya sendiri memang datang kepada calon siswa, yaitu rumahnya jelek, kemudian ada yang nggak bisa sekolah betul, putus sekolah. Umumnya orang tuanya itu lulusan SD atau lulusan SMP gitu. Jadi kalau memang tidak ada sentuhan khusus dari pemerintah berupa sekolah rakyat yang dibuat oleh Pak Prabowo, maka hampir pasti anak-anaknya itu nanti akan mengulangi nasib orang tuanya karena jangankan untuk biaya sekolah, makan aja susah gitu. Nah, sekolah rakyat yang sudah berjalan saya sudah datangin itu ada contohnya yang dulu itu biasanya makan sehari sekali aja dan tidurnya itu nggak pernah di kasur. Nah, sekarang kehidupannya menjadi lebih baik. Jadi sebetulnya apa yang dimintakan oleh teman-teman itu untuk sebagian besar, terutama kalau kita bicara presiden, itu sudah dipenuhi dan sedang berjalan. Bahwasanya kemudian masih ada yang belum berjalan, mohon maaf dan mohon maklum karena ini baru 10 bulan. Mudah-mudahan ke depan akan lebih dirasakan. Jadi jangan sampai perilaku-perilaku yang kemudian dianggap tidak sensitif kepada masyarakat dari kalangan elit tertentu, misalnya di DPR begitu. Nah itu kemudian disamakan, diidentikan dengan Pak Prabowo. Itu beda banget kalau Pak Prabowo udah jelas keberpihakannya kepada rakyat. Baik, tidak sepakat ya tadi dikatakan sebagai retorika karena ada program-program yang jelas dan dijalankan. Balik lagi misalnya soal tuntutan mengenai proses hukum ya kepada yang menabrak almarhum Afan Kurniawan misalnya itu kan ditindak. Kemudian untuk proses hukum yang lain ditangkap ya mungkin berapa? Tadi saya baca 4.000 tapi kan sudah dilepas. Tinggal berapa? 300-400. Saya dapat informasi juga katanya sebagian itu ada yang di dalam pengaruh obat narkoba lah, kira-kira begitu. Saya lupa nama persis obatnya. Kemudian
peristiwa-peristiwa pembakaran itu kan diproses oleh polisi. Pelaku-pelaku yang anarkis itu kan ditangkap dan ditindak begitu. Jadi sebetulnya proses hukumnya sudah berjalan. Kalaupun misalnya mau dikatakan tim independen, ya Pak Prabowo juga tidak menutup diri. Betul. Saya dengar dalam pembicaraan dengan para Pemret kemarin itu akan dipertimbangkan apabila memang dirasakan perlu. Saya akan minta tanggapan dari narasumber lain, khususnya mungkin dari Mas Agus nih, karena perwakilan dari masyarakat yang kemarin turun ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di Berita Satu Utama. Titip Pemret cuma satu, kamu kerjakan dengan efektif, efisien, dan tanpa ada KKN. Itu aja. Adik-adik wajib belajar ya sekarang ya. Wajib belajar apa sih kalau boleh tahu? Baik, semangat adik-adik ya belajarnya ya. Hanya dengan iming-iming kemudahan, lantas bisa saja membutakan para pencari kerja. Ini menjadi ironi. Mengapa harga beras mengalami kenaikan, padahal stoknya berlimpah? Saksikan penelusuran tim Expos hanya di Berita Satu. Investasi market opening selengkapnya. Banyak investor yang rebalancing portfolionya mereka kepada Saksikan Investor Market Opening hanya di Berita Satu, bersatu menginspirasi. Akar wangi si hijau asam Garut ini ternyata bisa mendunia pemirsa. Kira-kira seperti apa ya proses dari pembuatan baju adat? Simak yuk prosesnya dari nol. Saksikan selengkapnya di Dari Nol hanya di Berita Satu. Saksikan Investor Market Closing hanya di Berita Satu, bersatu menginspirasi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog. Kalau tadi Bang Kodari mengatakan tidak sepakat jika disebut sebagai retorika apa yang sudah direspon oleh pemerintah. Nah, mungkin dari DPR boleh ditambahkan nih, kalau DPR sendiri seserius apa sebenarnya untuk merespon apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman? Kita tahu ya sudah ada 6 poin yang disampaikan, tetapi langkah konkretnya ini kira-kira akan ditindaklanjuti seperti apa? Dan kemudian Pak Sugiat, kami juga mendapatkan informasi bahwa pada malam hari ini teman-teman dari Gerindra akan dikumpulkan di Kertanegara. Boleh dikonfirmasi apakah agenda ini benar dan kira-kira apa yang akan dibahas dalam agenda tersebut? Ya, benar bahwa nanti pukul 8.00, 8 malam kita akan bukan seluruh anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra di Kertanegara. Saya belum tahu materi agendanya apa, Mbak, tapi setelah ini saya harus segera ke sana. Baik, kira-kira apakah ini akan menjadi pengarahan lagi dari Presiden Prabowo terkait dengan reshuffle yang sudah dilakukan pada sore hari ini? Ya sebetulnya kalau dalam kaitan pengarahan Bapak Prabowo sebagai Ketua Umum di Dewan Pimpinan Pusat sekaligus Ketua Dewan Pembina, beliau secara rutin memang memanggil kami untuk katakanlah menyampaikan perkembangan tingkat nasional baik ekonomi, politik dan apa arah kebijakan Partai Gerindra. Saya pikir pertemuan nanti malam itu adalah pertemuan yang biasa di internal Partai Gerindra. Baik, jadi hanya akan dihadiri oleh internal Partai Gerindra saja ya Pak Sugiat? Ya, betul Mbak. Apakah ini juga akan turut membahas bagaimana sikap-sikap dari fraksi Gerindra di DPR terkait dengan tuntutan 17+8? Terkait dengan tuntutan 17+8, saya pikir sama seperti yang disampaikan oleh pimpinan DPR kemarin bahwa itu kan 17+8 kan ada dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu 17 tuntutan dan itu bukan hanya kepada DPR, tapi juga ada beberapa institusi negara yang itu bisa memiliki otoritas menjawabnya seperti kepolisian, TNI, Kementerian Keuangan dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks tuntutan yang ke DPR, saya pikir
pimpinan DPR sudah secara detail, secara lugas menjawab itu. Misalnya tuntutan terkait dengan penghapusan tunjangan perumahan. DPR menyetujuinya. Tuntutan terkait dengan penghapusan beberapa fasilitas tunjangan yang itu sudah dievaluasi oleh DPR. Begitu juga misalnya dengan moratorium kunjungan ke luar negeri juga DPR sudah menyetujuinya. Dan sebetulnya sejak awal DPR juga punya semangat dan itu sudah dilaksanakan sebetulnya Mbak, bagaimana penguatan transparansi anggaran dan penguatan partisipasi publik. Periode ini DPR setiap rapat itu ada live streamingnya, ada media sosialnya yang bisa ditonton oleh publik. Dan satu lagi Mbak, di luar kasus kemarin lah, kalau kita mau jujur juga, DPR periode ini kan sesungguhnya banyak sekali merespon isu-isu kerakyatan, isu-isu publik. Misalnya bulan Januari ada isu PPN 12%, yang itu dianggap akan menyulitkan rakyat, DPR turun untuk menuntaskan itu, sehingga isu PPN 12% itu hanya menyitir barang-barang mewah. Misalnya bulan Februari juga ada isu terkait dengan kelangkaan LPG 3 kilo, lagi-lagi DPR juga yang turun. Ada isu BBM oplosan, juga DPR yang turun. Beberapa waktu yang lalu misalnya ada isu di publik terkait dengan perebutan pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Barat. Lagi DPR juga kembali turun. Saya pikir di luar konteks yang kemarin, kalau kita mau jujur, DPR juga periode ini sudah sangat responsif terkait dengan isu-isu publik. Baik, DPR sudah sangat responsif untuk merespon isu-isu publik. Sebelum saya tanya ke Mas Agus, karena menarik sebenarnya untuk menanyakan kepada teman-teman mahasiswa, tapi Mas Saidiman mungkin. Yang pertama terkait dengan agenda malam ini, konsolidasi yang akan dilakukan oleh internal Partai Gerindra. Apakah Anda sudah bisa mungkin menebak, menganalisa dengan situasi dinamika yang ada, kira-kira apa saja yang akan dikuatkan, dibahas dalam agenda tersebut? Ya, saya kira itu pentingnya secara politik, karena ini kan ada reshuffle dan ternyata menimbulkan reaksi publik. Setidaknya yang kita lihat lagi-lagi adalah reaksi pasar, dan menurut saya itu yang objektif, reaksi langsung dari publik melalui pasar. Dan saya kira itu penting, dan saya melihat bahwa Prabowo Subianto ya di samping banyak plus minusnya, saya melihat Prabowo Subianto adalah tokoh yang cukup memperhatikan ya apa yang diinginkan oleh publik. Dan itu pula yang kemudian menjadikan kebijakannya selama ini, beberapa kebijakan itu pelin-pelan gitu ya, diputuskan hari ini kemudian digagalkan kembali karena ada respon publik. Saya melihat dari sisi itu Pak Prabowo cukup hati-hati melihat pergerakan publik, dan saya kira Gerindra sebagai partai utama pendukung pemerintah itu penting untuk melakukan konsolidasi internal untuk kemudian mungkin membahas apa yang kemungkinan terjadi pasca reshuffle ini. Baik, pasca reshuffle termasuk dengan dinamika yang lainnya itu ya. Nah, mungkin Mas Agus boleh diberikan respon tadi kalau kata Pak Sugiat, sebenarnya DPR periode ini sudah sangat responsif dan 17+8 itu sudah dijawab oleh pimpinan DPR, tetapi mungkin tidak semuanya bisa diwujudkan dalam waktu yang cepat. Tanggapan dari mahasiswa? Ya, kalau dari kami menilai bahwa DPR sebetulnya tidak begitu responsif, Mbak. Karena DPR pun baru menghampiri masa aksi untuk menerima tuntutan 17+8 ini pada tanggal 4 September. Yang mana dari 17 tuntutan ini sudah ada tenggat waktu tanggal 5 September, keesokan harinya. Sehingga kemudian ada banyak banget tuntutan yang sampai hari ini belum bisa direalisasikan. Meskipun mungkin kalau kita ikuti konferensi pers dari pimpinan DPR kemarin, sudah ada beberapa tuntutan yang dipenuhi, misalkan terkait dengan tunjangan perumahan sudah dibatalkan, dan beberapa penonaktifan anggota legislatif dari yang sedang diproses di MKD juga. Tapi sekali lagi, tuntutan ini sebetulnya sudah lahir dari jauh-jauh hari sebelumnya, tetapi baru direspon ketika misalkan sudah ada kabar terkait dengan korban jiwa, sudah ada kabar terkait dengan korban luka-luka, sudah ada kabar terkait dengan perusakan fasilitas publik, penjarahan dan segala macamnya. Artinya apa? DPR sampai hari ini responsivitasnya hanya ketika misalkan ada amarah publik yang sudah terlanjur meluap, menimbulkan korban jiwa. Nah, yang kami inginkan adalah ketika misalkan kami ingin menyampaikan aspirasi, melakukan misalkan aksi demonstrasi, DPR hadir di sana, terima dialog secara langsung, sehingga kemudian tidak perlu menunggu ada korban jiwa, Mbak. Baik, nah boleh direspon singkat mungkin Pak Sugiat nih, kalau misalnya menurut Mas Agus hanya ketika sudah bergulir, sudah terakumulasi baru merespon, padahal selama ini yang diharapkan adalah respon langsung cepat. Seperti apa Pak Sugiat? Ya, misalnya lah terkait dengan tuntutan tunjangan perumahan, saya pikir pada tanggal 25 Agustus ketika ada aksi pertama sekali, DPR sudah merespon, ada statement dari pimpinan DPR Bang Dasko bahwa DPR akan meninjau ulang dan mengevaluasi tunjangan rumah. Memang bahwa kenapa secara kelembagaan kita mengundang adik-adik mahasiswa sekitar tanggal 4 atau tanggal 5 September,
Yang namanya juga Mbak, kemarin kan sebelum tanggal itu kan ada semacam peristiwa yang saya anggap itu bukan bagian dari inisiatif gerakan mahasiswa atau gerakan civil society, misalnya penjarahan, kerusuhan dan lain sebagainya. Saya pikir kita namanya juga misalnya ada kebakaran di satu rumah, kita padamkan dulu kebakarannya, baru setelah itu kita bahas bersama-sama apa yang menjadi penyebab dari kebakaran. Itu yang menjadi prioritas kawan pimpinan DPR kemarin kan. Tapi secara saya agak sedikit mengevaluasi apa yang disampaikan oleh rekan kita Ketua BEM UI. Kalau terkait dengan tunjangan perumahan, terus di tanggal 25 Agustus sebetulnya sudah ada statement pimpinan DPR untuk mengevaluasi itu. Baik, sudah ada statement dari pimpinan. Boleh ditanggapi mungkin, Mas Agus? Ya, memang balik lagi ya, ketika misalkan kita berbicara mengenai amarah publik. Amarah publik itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja atau hadirnya secara spontan gitu. Itu merupakan bentuk akumulasi dari berbagai barangkali keputusan atau kebijakan publik yang baik di pemerintah ataupun DPR yang nampaknya seakan-akan tidak berpihak pada masyarakat. Misalkan ketika sekarang kondisi ekonomi sedang lesu, daya beli masyarakat menurun, ada agenda atau wacana untuk memberikan tunjangan atau meningkatkan tunjangan di DPR 50-an juta gitu. Itu kan ada semacam nir empati dari para anggota dewan kita di DPR RI yang seakan-akan tidak begitu dekat dengan kondisi realita yang ada di masyarakat. Itu juga menurut saya harus dievaluasi sehingga berbicara soal responsivitas, ya tadi balik lagi jangan sampai nunggu amarah publik meledak-ledak dulu baru kemudian akhirnya ditanggapi atau direspons, seakan-akan hanya sebatas untuk oke, kita cool down dulu nih situasinya. Padahal sebetulnya yang kita inginkan adalah anggota Dewan Parlemen yang ada di DPR RI itu benar-benar berpihak pada masyarakat. Baik, nah mungkin saya ingin tanya ke Mas Saidiman nih, karena kan dua kubu ini sudah mulai bertahan dengan argumennya masing-masing. Sebagai seorang pengamat, Anda melihat bagaimana sebenarnya dinamika aspirasi yang dijawab oleh masing-masing lembaga. Koreksi kalau jika saya salah, tetapi kalau kita lihat 17+8 ini kan ditujukan sebenarnya untuk beberapa lembaga ya, ada DPR, ada pemerintah, dan juga institusi seperti TNI Polri. Nah, sampai dengan di detik ini, bagaimana Anda melihat komunikasi dan juga cara merespon kemarahan publik yang sudah terakumulasi tersebut, Mas Saidiman? Yang pertama ada dua hal sebetulnya. Yang pertama dari tuntutan-tuntutan itu, menurut saya tuntutan ini kan sebenarnya tuntutannya sebetulnya banyak sekali. Jadi saya setuju bahwa ini adalah akumulasi kekecewaan publik terhadap penyelenggaraan negara dan kemudian dirangkum menjadi 17+8. Sebenarnya yang direspon oleh DPR itu sebenarnya secara harfiah dari tuntutan itu. Padahal di balik itu sebetulnya ada kekecewaan yang sangat besar. Misalnya soal disparitas antara pendapatan anggota DPR dengan umumnya publik. Kita itu mungkin di dunia paling tinggi. Saya hitung-hitung kalau misalnya saya ambil tengahnya misalnya pendapatan anggota DPR itu sekitar 230 juta per bulan. Itu artinya itu 42 kali dari pendapatan publik kita per kapita per bulan gitu atau per tahun. Itu jauh lebih besar dari seluruh dunia. Di negara-negara seperti Jerman itu hanya 2, sekian kali gitu ya. Di Amerika juga tidak sampai 6 kali. Jadi disparitas antara pendapatan anggota dewan yang seharusnya menjadi representasi dari publik, namanya juga perwakilan, tapi sangat tidak mewakili. Bayangkan di DPR kita sekarang itu 60%-nya adalah pengusaha. Ngapain mereka masuk ke sana gitu? Itu artinya mereka masuk ke sana karena ada iming-iming kekayaan yang mereka bisa dapat. Pak Mahfud MD mengatakan pendapatannya bisa sampai miliaran per bulan. Jadi sangat jauh. Dan menurut saya semangat itu yang tidak tertangkap oleh DPR dengan berusaha memenuhi tuntutan yang tertulis tadi. Padahal itu adalah rangkuman dari semua. Yang kedua adalah persoalan mandeknya kanalisasi atau aspirasi dari publik secara formal itu tidak terwadahi oleh lembaga-lembaga formal politik kita sekarang. Tidak ada satupun partai politik yang oposisi. Tidak ada satupun partai politik yang bisa mewakili aspirasi suara kritis terhadap pemerintah. Menurut saya itu yang menyebabkan juga, itu salah satu penyebab utama kenapa kemudian publik turun ke jalan dan menurut saya secara sporadis gitu ya, tidak secara organik gitu, tidak ada satu organisasi yang didesain sedemikian rupa untuk kemudian turun ke jalan. Tanggal 25 Agustus itu menurut saya lebih tiba-tiba orang turun ke jalan gitu. Bahkan kita tidak melihat mahasiswa secara formal misalnya di sana. Belakangan baru kemudian teman-teman muncul. Menurut saya ini adalah bagian dari kekecewaan publik karena ruang untuk mereka yang kritis terhadap pemerintah tidak diwadahi. Tidak ada. Bahkan PDI Perjuangan sendiri, Megawati Soekarno Putri mengatakan bahwa sistem politik kita tidak mengenal oposisi. Presidensial tidak mengenal oposisi. Kalau presidensial tidak mengenal oposisi, apa kabar dengan Amerika Serikat? Dia presidensial dan selalu ada oposisi di sana. Jadi menurut saya ada kanal yang tertutup, ruang aspirasi publik tidak diwadahi oleh partai-partai politik dan DPR. DPR itu dalam banyak hal itu kadang-kadang menjadi juru bicara pemerintah yang seharusnya
menjadi pengawas atau penyeimbang bagi suara pemerintah, mereka justru menjadi juru bicara dan itu sangat mengecewakan publik menurut saya. Nah, mungkin suara dari pemerintah nih bagaimana? Kalau DPR tadi bersikukuh bahwa sudah melakukan tugas terbaik, Mas Saidiman dan juga Mas Agus merasa ada sumbatan-sumbatan yang terjadi, maka ini terakumulasi. Tapi kalau pemerintah, kita lihat respon dari Presiden Prabowo Subianto mengatakan, kami akan bergerak cepat, merespon positif. Ini merupakan hak dari rakyat. Tetapi memang ada beberapa hal tuntutan yang bisa untuk dikomunikasikan, tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Pertanyaan saya, Mas Kodari, apakah memang sesulit itu jika kita lihat terkait dengan 17+8 ini untuk bisa direalisasikan oleh pemerintah juga? Karena kan pemerintah menjadi salah satu target. Iya, kembali lagi ke item yang ditujukan kepada Presiden itu kan seingat saya pertama ya soal tarik TNI ke Barak. Ya. Pertama itu pasti nggak bisa karena pertama ada undang-undangnya bahwa TNI itu memang boleh dan diperlukan untuk membantu kepolisian. Kalau terjadi dinamika di lapangan. Nah, kita tahu bahwa tentara pun baru bergabung ketika di lapangan sudah mulai ada kerusuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditarik buru-buru cepat-cepat nanti ternyata ada dinamika lagi kan turunin lagi gitu. Jadi pasti perlu waktu untuk mengevaluasi lah situasi dan kondisi. Nah, yang kedua soal tim independen, soal penyelesaian kasus Afan ya kan tadi saya sudah jelaskan bahwa itu sudah berjalan, sudah berproses, sudah ada sidang etik, lalu kemudian sudah ada sanksi administratif dan terbuka juga ruang untuk pidana begitu. Jadi sudah substansinya sudah, walaupun kalau misalnya nanti ada sesuatu yang bermasalah, peluang untuk ada tim independen itu tetap dibuka. Yang jelas proses sekarang pun juga polisi tidak sendiri kan, dia didampingi ada Kompolnas, ada elemen dari HAM dan seterusnya. Nah, kalau bicara soal ekonomi, saya sampaikan tadi di depan bahwa sebetulnya tujuan dan maksud pemerintahan sekarang ini adalah meringankan kehidupan masyarakat. Kalau istilahnya Pak Prabowo itu, bagaimana rakyat kecil itu bisa tersenyum atau tertawa. Nah, menyinggung soal Sri Mulyani lagi nih, balik nih karena tadi sempat disinggung Pak Saidiman ya kan banyak nyinggung mengenai Sri Mulyani. Katanya bagus banget itu Sri Mulyani, peduli pada rakyat gitu. Gini, kalau kita bicara keuangan itu kan ada sisi spending, ada sisi juga pemasukan ya. Mungkin Bu Sri Mulyani punya kekuatan dalam segi spending ya, istilahnya ngerem gitu. Tetapi kalau bicara soal pemasukan, mungkin saja pada hari ini ada satu situasi dan kebutuhan untuk lebih meningkatkan aspek pemasukan gitu. Kita pernah mendengar di awal misalnya ada gagasan untuk adanya Badan Pendapatan Nasional ya, yang notabene di dalamnya itu pasti kita bicara pajak dan cukai ya. Nah, kita lihat bahwa di pajak dan di cukai itu kan sudah ada orang-orang baru. Artinya ada ikhtiar dari Pak Prabowo untuk ya meningkatkan kinerja dari dua lembaga yang sangat besar dan sangat penting tadi. Nah, mungkin saja mudah-mudahan dengan adanya Menteri Keuangan yang baru, ini aspek pendapatan ini nanti bisa lebih meningkat. Apakah kemudian akan menjadi badan tersendiri atau kemudian ya yang ada ini lalu lebih dioptimalisasi, tentu kita akan lihat ke depan. Yang jelas pada titik ini saya kira memang dari pemerintah, dari media juga perlu mengintroduce lebih jauh mengenai Pak Purbaya ini, Yudi Sadewa ini gitu ya. Kalau soal naik turun itu namanya bursa itu ya naik turun, kalau nggak naik turun namanya bukan bursa. Itu sebetulnya problem biasa aja lah. Kalau kita jadi trader, naik turun di bursa itu sangat-sangat biasa. Pak Purbaya Yudi Sadewa ini kalau menurut saya dari catatannya, kebetulan kenal udah lama, Ketua Dewan Komisioner LPS, Lembaga Penyimpanan. Kemudian pernah Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Lalu juga pernah staf khusus bidang ekonomi di Polkam. Lalu pernah juga di KSP seperti saya. Deputi Pengelolaan Isu Strategis. Staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Memang satunya elektro, tapi S2 dan S3-nya itu ekonomi di Purdue University di Amerika Serikat. Jadi saya kira Pak Purbaya ini adalah orang yang punya pengalaman yang real di lapangan, pengalaman dia di Dana Reksa, tapi dia juga orang yang ada lama perjalanannya di Kementerian Ekonomi atau bidang ekonomi, sehingga mudah-mudahan Pak Purbaya itu orang yang jarak pandangnya itu lebih luas ya, lebih beragam, lebih komprehensif. Karena memang kalau kita bicara ekonomi pada hari ini, dia tidak berdiri sendiri. Dia sangat dipengaruhi oleh isu politik, dipengaruhi oleh isu-isu yang lain, yang kira-kira ya, tadi ada press conference juga,
kira-kira itu bagaimana supaya ekonomi kita ini bisa lebih dinamis lagi ke depan. Karena kita tahu target dari Presiden kan sangat tinggi, yaitu 8%. Baik, boleh ditanggapi Mas Agus. Kalau untuk TNI ditarik kembali ke barak seperti tidak mungkin. Kalau disampaikan nggak mungkin segera ya, nggak bisa langsung ya. Yang jelas sebetulnya dengan kondisi kita pada hari ini, yang namanya TNI itu sudah di barak. Kalau dimaknai bahwa TNI itu tidak melakukan dui fungsi seperti di masa lalu. Baik, itu boleh diberikan tanggapannya juga. Dan terkait dengan persoalan ekonomi yang juga disuarakan dalam 17+8 sebenarnya sudah dilakukan dengan melalui program-program yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tapi memang kalau Bang Kodari tadi saya tangkap ini menegaskannya tidak bisa dilihat dalam waktu singkat hasilnya. Sebagian sudah, tetapi yang makro-makro itu kan perlu waktu juga. Nah, bagaimana Mas Agus? Apakah ini sebenarnya juga tinggal menunggu waktu atau sebenarnya masih ada yang keseriusan yang belum terlihat dari kacamata Anda? Ya, kalau kami memandang bahwa ketika misalkan TNI terlibat dalam upaya untuk pengendalian massa aksi bersama dengan Polri, itu sebetulnya menjadi ancaman yang besar ya bagi demokrasi. Karena mau bagaimanapun dalam beberapa waktu belakangan ini, untuk Polri saja itu sudah menangkap banyak sekali massa aksi yang sebetulnya kita datang ke lapangan, kita datang ke jalanan itu untuk menyampaikan aspirasi. Nah, yang kami khawatirkan adalah dengan latar belakang Bapak Presiden Prabowo Subianto yang memang punya kekuatan atau tendensi militeristik yang kuat, sehingga kemudian yang kami khawatirkan adalah setiap kami nantinya berupaya untuk menyampaikan aspirasi, justru nanti ada upaya represivitas yang tidak hanya dari Polri tetapi juga dari TNI. Tuntutan kami untuk meminta Bapak Presiden Prabowo misalkan menarik mundur pasukan TNI dan kembali ke barak gitu dalam pengendalian massa aksi ini untuk melihat bahwa apakah Bapak Presiden Prabowo itu masih ada jiwa-jiwa militeristiknya itu yang kemudian justru bisa berbahaya juga bagi demokrasi kita ke depan. Karena kita tidak mau mengulang masa-masa Orde Baru ya tentunya Mbak. Begitu. Makanya tadi kita pengen melihat kalau sampai sekarang kan kalau kita lihat pun kondisi sudah mulai mereda. Lantas apa alasan yang menjadikan misalkan Bapak Presiden Prabowo tidak ingin menarik mundur TNI dari pengendalian massa aksi? Belum. Sabar. Baik, nah kalau dari DPR gimana Pak Sugit? Kan dimintakan juga ya DPR agar juga melakukan reformasi tidak hanya di DPR-nya tapi juga sampai kepada partai politik. Apakah anggota DPR sudah menyampaikan atau membicarakannya dalam fraksi masing-masing? Dan juga bagaimana terkait dengan fungsi-fungsi legislasi yang dituntut untuk segera diminta keseriusannya seperti Undang-Undang Perampasan Aset? Ya, yang pertama sebelum saya menjawab terkait dengan apa yang disampaikan, saya agak sedikit mengkoreksi. Peristiwa kemarin itu bukan hanya satu dimensi peristiwa demonstrasi tuntutan murni rakyat atau civil society. Tapi ada juga peristiwa yang lain yang harus kita juga evaluasi dan kritisi. Misalnya peristiwa penjarahan, kerusuhan yang saya yakin dan percaya itu tidak dilakukan oleh kawan-kawan gerakan mahasiswa atau kawan-kawan gerakan civil society. Saya pikir itu yang perlu kita pisahkan secara bersama-sama kan. Bagaimana penanganan terhadap gerakan mahasiswa, gerakan rakyat yang murni, dan bagaimana juga penanganan terhadap gerakan-gerakan yang kita anggap itu anarki, penjarahan, kerusuhan. Saya pikir itu yang harus dibedakan. Nah, apa yang menjadi concern kita kemarin kan ingin memadamkan kebakaran supaya kerusuhan itu tidak terjadi meluas. Kalau terkait dengan jaminan aspirasi dari mahasiswa, saya pikir Mbak, sebagian besar anggota DPR RI itu juga pernah punya rekam jejak aktif di gerakan mahasiswa, baik di BEM maupun kelompok Cipayung. Kita anggap adik-adik mahasiswa ini adik-adik kita, bukan hanya dalam konteks peristiwa kemarin, jauh-jauh sebelumnya juga kita biasa ngobrol, kita biasa diskusi, kita biasa ngopi bersama dengan kawan-kawan gerakan mahasiswa, baik Cipayung maupun BEM, untuk katakanlah membahas terkait dengan isu-isu kebangsaan. Saya pikir, saya kenal betul misalnya Ketua BEM UI ini adik saya, Agus kan, kita sering diskusi, jadi tidak ada, ya kalau jangan dianggap misalnya ada satu anggota DPR RI yang itu mungkin salah cakap, salah mengaku, lalu digeneralisasi bahwa itulah profil dari DPR secara keseluruhan. Banyak juga abang-abang kawan-kawan gerakan mahasiswa yang beraktivitas di DPR itu yang menjadi teman diskusi dan teman ngobrol selama ini. Saya pikir itu. Baik, bagaimana Mas? Ya, kalau memang tadi ada upaya untuk memisahkan antara gerakan mahasiswa dengan gerakan anarko ya, mungkin anarkistis. Makanya kemudian di tanggal 3 September yang lalu saya dan kawan-kawan dari BEM di beberapa kampus dan juga OKP se-Indonesia menuntut sebetulnya adanya pembentukan tim investigasi. Bukan saja untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi sepanjang Agustus lalu, tetapi juga untuk membuktikan pernyataan Bapak Presiden Prabowo yang menduga adanya upaya makar dari aksi demonstrasi yang berlangsung. Karena kalau kita lihat pola komunikasi yang berlangsung ya Mbak ya,
sejak misalkan awal-awal Januari lalu ketika misalkan Indonesia gelap, kita dituduhnya ada antek-antek asing gitu. Kemudian belakangan ini justru disampaikannya ada dugaan makar. Nah ini kan sampai sekarang belum pernah dibuktikan sama sekali baik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto atau bahkan para pembantunya di kabinet. Maka kemudian kami tuntut segerakan tim investigasi yang tidak hanya mengusut tuntas kasus kekerasan yang terjadi yang menimbulkan 10 korban jiwa, tetapi juga terkait dengan tuduhan-tuduhan yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sehingga nantinya kita benar-benar bisa membuktikan, oh ini adalah amarah publik yang betul-betul berangkat dari kekecewaan masyarakat. Atau justru ini adalah upaya-upaya makar tadi. Begitu. Baik, mungkin langsung, apakah itu sudah dibentuk Bang Kodari terkait tim investigasi dari statement-statement yang ingin dibuktikan, yang dimintakan oleh mahasiswa? Pertama saya kira soal makar itu harus dimaknai secara luas ya. Jadi kalau sudah bakar DPR, merusak properti negara, bakar kantor polisi, saya kira itu bentuk makar. Makar itu tidak harus dimaknai sebagai upaya untuk menggulingkan presiden yang sah, begitu. Walaupun ya tunggu tanggal mainnya juga, kan nggak semudah membalikan telapak tangan. Saya mau nggak mau kan sering memberikan ilustrasi juga begini akhirnya. Bagaimana misalnya dualisme kepemimpinan, dualisme organisasi di BEM UI sendiri kan nggak mudah diselesaikan. Teman-teman ini kenapa ya dualisme akhir tahun 2024 ada pemilihan raya ya untuk milih ketua senat yang menang suara tertinggi Agus ini, tapi dua yang lain gugat dibawa ke mahkamahnya bermasalah. Akhirnya kemudian rektor mengeluarkan keputusan bahwa yang menjadi BEM itu adalah Pak Agus berdasarkan undang-undang dasarnya mahasiswa. Nah kan mana kemudian Agus dituding calonnya rektor gitu. Jadi maksud saya nggak usah jauh-jauh lah untuk setingkat kampus di UI saja, mahasiswa aja nggak mudah lah menyelesaikan persoalan itu, pasti perlu waktu. Apalagi kasus besar ini. Saya kira itulah ilustrasi saja dari saya. Baik, karena kita keterbatasan waktu, tadi DPR sudah menegaskan DPR komitmen serius dan kalau dari BEM UI mengatakan masih akan terus berupaya mengawal bagaimana aspirasi ini akan diwujudkan ya. Ada kalau tidak salah beberapa kanal internet yang sudah dibentuk ya, yang bisa diakses oleh masyarakat juga untuk memantau bagaimana aspirasi tersebut nanti akan dijalankan. Nah, terakhir mungkin penutup saya berikan kesempatan kepada pengamat kita, Mas Saidiman, untuk menjawab terkait dengan tuntutan yang disebut tidak bisa dalam waktu singkat, harus pada waktu banyak dan banyak sekali dinamika yang terjadi di antara institusi yang dimintakan ini. Apa yang harus paling perhatian? Saya kira salah satu kuncinya adalah gaya komunikasi Prabowo perlu berubah. Jangan lagi menyebut mereka yang protes terhadap pemerintah sebagai tidak cinta Indonesia atau tidak patriotis. Masyarakat kita hampir 100% di dalam survei, kalau mereka diminta untuk berperang membela Indonesia, hampir 100% menyatakan ya mereka bersedia. Jadi sangat patriotis. Yang kedua, tindakan pemerintah juga harus benar-benar mencerminkan atau merespon ya kegelisahan publik. Salah satunya adalah besarnya kabinet, gemuknya kabinet, dan itu dijawab sekarang dengan menambah kementerian baru. Haji dan umrah, pertama nambah, yang kedua haji dan umrah, itu spesifik pada satu agama. Menurut saya itu keliru gitu ya, membuat satu kementerian yang akan melayani hanya satu kelompok. Mestinya kementerian atau lembaga apapun yang di bawah negara itu melayani semua, tidak boleh hanya pada satu kelompok. Menurut saya ada dua persoalan dari yang dilakukan Presiden hari ini, menambah kementerian, yang kedua kementeriannya melayani satu kelompok dan itu diskriminatif dan sangat tidak Indonesia yang plural mestinya. Ya. Yang jelas kita harapkan semua dinamika yang terjadi. Kacamatanya harus diakui bahwa urusan haji itu sangat makro ya, sangat besar. Sehingga ingin diberikan pelayanan sebaik-baiknya. Jadi harus ada pandangan juga lah, operasional teknis juga lah. Jangan hanya sifatnya istilahnya itu normatif saja, tetapi itu realita di lapangan lah. Baik, kita akan intinya ingin memberikan pelayanan baik buat umat Islam dan favoritisme terhadap umat Islam. Baik, kita akan nantikan ya bagaimana sebenarnya gebrakan dengan kehadiran Kementerian Haji ini dengan peningkatan dari kualitas haji dan umroh di Indonesia dan juga bagaimana keseriusan Presiden Prabowo Subianto untuk menyikapi terkait dengan catatan-catatan khususnya terkait dengan gaya politiknya, gaya berbicara, gaya komunikasi kepada masyarakat. Terima kasih karena waktu kita terbatas, kita akan lanjutkan dalam kesempatan lain. Terima kasih Mas Kodari, Mas Saidiman, Mas Agus dan juga Pak Sugiat telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat. Dan pemirsa, Timnas Indonesia